Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Rumah Coding untuk membahas masuk ke lebih ke pemrograman ya, tentang array dan koleksi. Array dan koleksi ini salah satu fitur dalam pemrograman yang membantu kita untuk menyimpan variabel-variabel yang banyak isinya. Jadi satu variabel tapi isinya banyak, seperti kotak, lalu di dalamnya itu ada banyak laci. Nah, ini array sama koleksi. Oke ya, jadi kita belajarnya pakai kasus aja, kasus di Unity-nya. Kita lihat Unity. Nah, ini kita di project yang lalu kita sudah punya fungsi ini. Ada satu kubus, lalu ada main camera standar ya, lalu ada script di sini. Ini script yang lain ya. Nah, basicnya program kita kan seperti ini sebenarnya. Ini kita hilangkan dulu ya. Kita komen dulu. Nah, kita bisa mengabaikan dulu ini. Kita tambahkan satu variabel array dulu ya. Public integer. Nah, kita kasih nama. Ingat, kalau kita beri nama sebuah variabel harus dimulai dengan huruf kecil integer array. Nah, gini. Lalu camel formatnya seperti ini. Kecil dulu, lalu kata berikutnya kapital. Lalu kita beri inisialisasi ya. Gini dulu lah, kosong dulu ya. Nah, kalau bikin variabel seperti ini kan variabel ya. Kalau kita ingin merubahnya menjadi array, kita kasih tambahan. Nah, begini. Maka nanti array ini itu si variabel integer array itu nanti sifatnya seperti array. Coba kita save. Lalu kita balik ke Unity. Perhatikan di sini ada variabel tambahan namanya integer array. Nah, kita buka ya. Karena dia bukan variabelnya bukan seperti ini, bukan seperti integer public ini. Karena tipenya adalah array, maka nanti dia begini. Ada size-nya. Kita masih belum isi karena kan size-nya 0 karena tidak diinisialisasi nilai-nilai tertentu di sana ya. Oke. Kalau kita inisialisasi seperti ini, begini, integer array di fungsi start ya, inisialisasi ketika game berjalan, kita bisa isi file variable array ini dengan nilai-nilai baru, ya, nilai-nilai awalnya. Maka integer array kemudian new integer, lalu kurung kotaknya, lalu kurung kerawal. Dalam kurung kerawal ini isi dari arraynya itu. Kita bisa lakukan seperti ini. Maka kalau kita balik ke Unity, maka nanti kalau kita ketika belum dijalankan pasti size-nya 0 ini. Tapi ketika dijalankan si integer array akan berubah. Size-nya 3 ini ya. Lalu elemen pertama nilainya 1, elemen kedua 65, elemen ketiga 23. Sama dengan ini kan. 165 sama 23. Itu untuk yang array. Jadi sederhana aja untuk array. Harap diingat bahwa kalau kita ingin mengakses nilai dari arraynya, dari atribut dari integer array itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah ukurannya, lalu yang ketiga adalah sekumpulan variabel-variabel di dalam array tersebut. Oke ya, kita matikan dulu. Nah, balik lagi ke sini. Ini kanvas tadi saya matikan, ini saya nyalakan lagi. Saya posisikan teksnya ada di sini ya. Teks yang ini, teksnya di sini. Anda boleh bermain-main dengan konsol atau teks kita pakai teks saja di sini. Lalu begini, skenario-nya adalah kalau kita ke script mouse down, kalau tombol mouse down ditekan,
maka nanti dia akan menampilkan nilai dari integer array mulai dari indeks 1, indeks pertama, kedua, dan ketiga, lalu 3 kali gitu ya, menampilkan secara berurutan ketika tiap kali ada mouse ditekan. Jadi caranya nanti seperti ini. Pertama yang harus disiapkan itu adalah teksnya dulu ya. Teksnya dulu harus disiapin. Jadi gini, maksudnya karena targetnya kita mau menampilkan teks, berarti kita harus bikin ini dulu, public text. Pakai teks ya. Jenisnya apa? Kita lihat di sini. Nah, ini nih. Ini kan jenisnya teks. Nah. Jadi ini yang perlu diperlukan dulu yang pertama kali, target teksnya untuk menampilkan tampilan nilai arraynya ini dulu. Dijadikan atribut dari kelas objek kubus ini public text, target text. Lalu ini membutuhkan library ini dulu dia, Unity Engine UI. Kalau nggak ada ini, misalnya saya hapus, nanti ini error dia, teks seperti ini. Ya, kalau ini kembalikan baru bisa. Udah, ini udah bisa diakses, sudah disiapkan wadah untuk menampilkan integer. Lalu kita perlu satu variabel lagi, kita pakai gini ya. Kita tampilkan aja dulu ya, tampilkan aja dulu semua. Teks target text, target text. Nah, sama dengan, kita mau menampilkan apa dulu? Misalnya kita mau menampilkan indeks yang kedua misalnya, maka kita tinggal integer array ini kan. Ini nih, baca cannot be convert type integer to string. Jadi gini. To string. Nah, karena nilai tadi di dalam sini, di dalam array itu adalah integer, sedangkan teks, atribut teks di dalam target teks ini kan berupa string ya. Maka integer array tadi harus dikonversi dulu dengan fungsi ini. Nah, to string. Oke, kita coba. Nah, sini kita jalankan. Oke, udah jalan ya. Ini mana tadi? Integer array. Kita klik di sini, nggak bisa. Kalau klik sini. Nah, ini ada error nih. Object reference not set to an instance of object. Kenapa? Karena ini nih, target text-nya ini masih none. Berarti ini kita matikan dulu. Yang ini target text-nya harus kita ambil dari sini. Ini nih, kita geret, tarik aja ya. Anda klik di sini, klik di lingkarannya, lalu pilih nih, boleh. Di sini ya, di sini ada teks. Atau cara lain adalah dengan ini tarik ke sana. Ya, ini nih, tarik ke sana di teks ini. Dah, jadi. Lalu kita jalankan. Udah. Nah, indeks yang kedua kan tadi yang kita tampilkan ini. Ya, ini kan indeks kedua. Jadi kalau mau kita ganti indeks ini, kita save dulu. Dia recompile ulang. Nah, matikan, nyalakan lagi. Nah, baru berubah. Agak ribet ya. Nah, gimana supaya lebih dinamis? Ya, kita tambahkan satu variabel. Satu variabel namanya public integer target array. Ini target index array. Ini yang bisa kita ubah nanti. Lalu ini akan dijadikan acuan, variabel ini akan dijadikan acuan sebagai pilihan di sini nanti. Nah, begini. Ya, ngubahnya kapan? Yang ngubahnya ketika gamenya running. Kita save, kita ke sini. Kita lihat target indeks array-nya sekarang 0 kan?
Nah, ini 0 itu berarti harusnya mengacu ke yang pertama ini. Nilai ini harus ditampilkan nanti. Nah, jadi kita coba play. Kita klik, nah yang keluar 1 kan? Nih, 1, benar ya. Lalu ini kalau kita ganti 1, kita klik lagi, nah, 65, betul ya. Lalu ini ganti 2, kita klik lagi, 23. Coba kita ganti 3, apa yang terjadi? Nah, error seperti ini. Indeks keluar dari maksimum nilai array. Array cuma punya 3, mulai dari 0, 1, 2. Kalau kita beri indeks yang di luar dari isi dari array itu, maka dia akan runtime error seperti ini. Itu untuk array-nya. Jadi kelebihannya array itu dia gampang, ngisinya gampang, dan mengaksesnya juga gampang, mengubahnya juga gampang. Cuman kekurangannya adalah nilai yang dia miliki itu selalu statik. Misalnya ini ya, cuman 3, berarti di tengah-tengah jalan ketika gamenya berjalan kita agak susah untuk menambahi atau mengurangi, cukup menyusahkan ya untuk mengubah nilai dari array tersebut. Nah, solusi yang lain adalah kita bisa pakai namanya list dan dictionary. List dan dictionary. Nah, di sini kita pakai list ya. Kalau mendeklarasikan sebuah list itu seperti ini. Kita pakai public lalu list, lalu di dalam sini ada deklaratornya. Deklaratornya tipenya apa? Di dalam list itu yang akan bisa dimasukkan tuh tipenya apa? Integer seperti ini. Maka nanti list ini sifatnya nggak seperti array, tapi dia lebih dinamis. Jadi kapanpun mau ditambah, mau diisi bisa. Nah, lengkapnya karena list ini sifatnya dinamis seperti ini ya. Tadi deklarasinya. Lalu inisialisasinya seperti ini. New list integer, tinggal mengulang ditambahi keyword new, lalu list integer, lalu kurung buka kurung tutup, udah. Lalu kapan ngisinya? Mengisinya bagaimana? Mengisinya kita bisa taruh di start ya, fungsi start. Sementara ini kita tutup dulu. Ini tutup dulu biar nggak ngebingungin. Lalu ini juga kita hilangkan dulu ya. Biar aja error nggak apa-apa. Di start kita tambahin misalnya, kita tutup. Cara nambahinnya itu tinggal list integer titik add. Lalu di dalam kurung buka kurung tutupnya, parameternya atau argumen di dalam fungsi add itu tinggal dimasukkan nilai-nilai integer yang kita inginkan. Jadi ini sini seperti ini ya. List integer add, lalu add, lalu add. Nah, jadi kan seperti itu kalau kita save. Lalu berikutnya ini target text-nya kita tulis setiap kali diklik. Kita tulis dengan nilai dari isi dari list integer sesuai dengan indeks yang kita entrykan melalui variable target index array. Jangan lupa itu harus dikonversi menjadi toString. Jadi untuk array sama list cara mengakses nilai itu sama ya, begini. List integer target index array. Kemudian saya juga lakukan di konsol, saya tambahi output ya, output di konsol nanti ya. Debug log ukuran list integer sekarang adalah count. Kita lihat nanti bagaimana kalau ini kita save. Ini udah kita jalankan. Tadi target indeks array-nya 0 ya. Lihat 32 dapat ya. Ini. Misalnya ini kita ganti 2 8. Oke. Jumlahnya masih 3. Kita akan coba bikin supaya list ini dinamis. Gimana caranya? Kita tambahkan satu variabel. Variabel yang pertama kita bikin adalah integer baru ini, int baru. Itu adalah untuk menampung nilai-nilai integer yang mau kita tambahkan secara dinamis ke dalam file list integer. Nah, kemudian kita tambahkan juga fungsi seperti ini di fungsi update. Itu adalah kalau kita menekan tombol plus yang ada di keyboard, maka nanti variabel yang ada di integer baru itu dimasukkan dalam list integer. Oke? Get ready. Nah, perhatikan di sini ada satu variabel integer baru. Saya kasih nilai 2222 dulu ya. Lalu list integer masih 0, kita jalankan sekarang. Maka nanti tadi kalau cuma diklik begini kan menampilkan target indeks array ke 0 gitu ya. Tapi kalau kita klik
positif plus ya, plus, lalu saya klik lagi, perhatikan, kita tekan plus tadi ya, di sini kita plus, lalu klik, oh masih 3. Tadi kita coba pakai get key lalu plus, nggak bisa. Sekarang kita pakai gini aja ya, input get key down. Pokoknya ada penekanan tombol get key gini aja, get key ya tadi ya, get key, lalu key code, return ini maksudnya enter. Kalau tekan enter maka proses ini dijalankan. Oke, kita save. Udah. Di sini kalau kita klik kan masih ini ya, 3 objeknya, lalu 32 keluar. Kemudian di sini nilai integer barunya 222. Kalau kita tekan enter ya, kita tekan enter, get key. Nah, Anda perhatikan berapa kali dia keluar ini. Nah, di sini. Lalu di list integer juga ketambahan banyak sekali. Itu karena kita menekan tombolnya kurang cepat, ngelepasnya kurang cepat. Jadi solusinya di sintaksnya. Jadi tadi itu get key ini cuman deteksi ada kan namanya tombol itu, tombol keyboard ini apa namanya, eventnya itu ada down sama up. Jadi selama dia event itu semuanya terpenuhi ya dia akan running terus ini. Untuk mengatasinya kita pakai fungsi ini, get key up aja. Get key up itu berarti ketika dilepaskan, ketika tombol lepas itu satu event aja setiap kali update, walaupun apa ini looping terus. Get key up itu setelah kondisinya itu selalu setelah menekan lalu lepas. Nah ini kita save ya. Oke, nah ini jadi kondisinya masih reset ya, listnya masih cuma 3. Lalu kita klik di sini, lalu kita tekan enter. Nah ketika key up dia nambahkan 222. Saya tambahin lagi nih, dua-duanya nambah di sini ya. Saya tambah satu variabel gini ya, 1 2 3 4. Lalu saya tekan get key enternya. Ini enter saya tekan ke bawah, belum bisa. Ketika dilepaskan belum nambahin kan, jadi mouse-nya itu memang harus ada di atas. Nah gini, ke bawah lepas. Nah ketika dilepaskan dia nambahin 1 2 3 4 di sini. Lalu ketika kita ingin mengakses target index array yang nomor 2 3 misalnya, ya udah klik di sini. Nah keluarkan yang nomor 4 misalnya, kita klik di sini. Nah berhasil untuk list. Nah, jadi enaknya list itu kelebihannya dia dinamis, bisa kita tambahkan kapanpun, dan beda dengan array tadi ya. Jadi list itu adalah salah satu dari koleksi ya, namanya collection. Nah, kesamaan antara array sama list adalah mereka semua isi atau konten dari koleksi tersebut, array atau list, itu selalu terurut, mempunyai identitas, punya alamat yang sama, punya indeks yang sama, dan urut indeksnya. Nah, kesamaannya itu diurutnya indeks mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau seandainya kita mau pingin konten dari sebuah koleksi tapi tidak terurut indeksnya, kita bisa pakai namanya dictionary. Nah, dictionary seperti ini. Deklarasinya itu gini ya, dictionary, lalu di dalam bracket yang ini itu ada dua nilai. Yang pertama adalah key-nya, lalu yang kedua adalah value, isi dari key tersebut, pasangan ya. Jadi dictionary itu berisi tidak punya pasangan, isinya itu pasangan antara key ID sama nilainya, key value pair, key sama value pair, pasangan dari key sama value. Ini nama dari dictionary-nya. Lalu kita inisialisasi juga, instansiasi supaya dictionary-nya itu siap kita gunakan. Cara menambahkannya juga sama ya, untuk dictionary itu mirip dengan list. Ini kita ubah aja yang sini.
Ini kita ubah menjadi string. Menambahkan data secara ke dalam dictionary itu seperti ini. Dictionary, add, lalu key, dan isinya. Jadi ada dua variabel yang kita masukkan, dua parameter atau argumen yang kita masukkan. Key itu sebagai identifiernya atau ya penunjuknya, lalu John adalah sebagai isi dari identifier. Di sini 32 itu semacam alamat di dalam alamat itu ada siapa isinya. Nah gitu. Nah, kita save dulu. Lalu sekalian ya. Nah, lalu kita ubah fungsi di sini yang ketika mouse-nya ditekan, target text-nya diubah jadi dictionary string, lalu target indeksnya apa, lalu tampilkan text string. Kemudian menampilkan ukuran dari text stringnya. Kemudian ketika update, kita juga ada fungsi ini. Kalau tombol enter dilepas setelah ditekannya, maka dictionary-nya ditambahi dengan key sama string value-nya. Gitu. Ini salah satu cara untuk menambahkannya. Lalu ketika kita balik ke sini, kita play. Saya mau lihat tadi key-nya kita harus hafal dulu key-nya 32, 541 sama 8. Kalau misalnya target index array-nya adalah sesuatu yang tidak terdaftar di situ, kita coba klik sini, maka dia error begini. Kalau ini kita ganti dengan 32, dia menampilkan John. Lalu yang 8 itu yang terakhir kan? Kalau nggak salah. Nah, itu saya. Lalu kalau saya ingin menambahkan sesuatu, berarti key-nya dulu kasih dulu. Misalnya key-nya itu 81 misalnya, key-nya, lalu isi dari ID itu adalah misalnya begini. Lalu saya tekan balik ke sini, saya tekan enter. Harus klik di sini dulu lalu tekan enter. Nah, dia udah menambahkan Harits dimasukkan dalam string dengan key 81. Coba kita akses indeks 81. Klik. Nah, Harits sudah bisa kita akses. Lalu nah, balik lagi sini. Ini adalah cara pertama untuk menambahkan nilai baru di string. Cara yang lain adalah begini. Ini kita ubah menjadi ini. Nah, udah seperti ini. Ini juga bisa. Cara seperti ini cara menambahkan pasangan key sama value dalam sebuah dictionary. Bisa juga seperti ini. Kita coba dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya nambahkan dengan indeks 111 misalnya. Isinya adalah 11. Lalu kita balik sini, klik sini dulu, tekan enter, release. Nah, udah masuk 11 dimasukkan dalam string dengan key 11. Kita akses sekarang. Nah, ID-nya ya, key-nya kita akses, lalu kita tekan di sini. Nah, 11. Sekarang di sini stringnya ada 5. Oke. Jadi dengan koleksi itu, dengan koleksi yang kita punya begini, kita kalau ingin mengakses satu persatu, mengubah modifikasi satu persatu dari nilai yang ada di dalam koleksi tersebut, kita tinggal mengakses indeksnya atau key-nya kalau di dictionary. Kalau kita ingin melakukan akses terhadap semuanya, kita bisa menggunakan perulangan, entah itu for loop atau while atau for each. Bisa juga seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk array dan koleksi di Unity menggunakan C#. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.